kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sutanto dengan menggunakan pujian bahasa Indonesia. Sedangkan Ibu Pendeta Yunia Nawangsih pelayanan di Bulihan dan Bapak Penatua Murdawa Edi pelayanan di Banangan. Untuk petugas kolektan hari ini Saudari Lia, Saudari Wahyu, dan Saudara Rehan. Adapun warta jemaat Minggu 2 Februari 2025 adalah sebagai berikut. Warta yang pertama, SD Kristen 3 Ebenezer Salatiga, SMK Tarunatama Getasan, dan SMK Kristen Bisnis dan Manajemen Salatiga membuka pendaftaran penerimaan murid baru tahun 2025-2026. Untuk informasi lebih lanjut, warga jemaat bisa melihat papan pengumuman gereja atau menghubungi majelis jemaat. Warta yang kedua, ibadah PA dan anjasara jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Februari 2025 waktu pukul 17 atau 5 sore. Tempat keluarga Bapak Supanto, Ibu Sri Rahayu Ningsih. Pemimpin PA Ibu Pendeta Yunia Nawangsih. Pujian dan doa Diaken Sri Rezeki menggunakan kidung jemaat atau berbahasa Indonesia. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 9 Februari 2025 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsih dengan menggunakan bahasa Indonesia dan pujian kidung jemaat. Petugas kolektan tim SPKP 2 yaitu Ibu Sali, Ibu Atik Murdowo, dan Ibu Jumiati Bambang. Song leader tim Song leader 3 Saudari Jantik, Saudari Wahyu, Saudari Oktaria. Musik Saudari Mada. Penerima tamu tim penerima tamu 19 Bapak Roman, Bapak Gunadi, Saudara Dava. Multimedia dan sound Saudara Herbi dan Saudara David Bimo. FB online oleh Bapak Krisyanto. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah hari ini, marilah kita masuk dalam saat teduh dan kita akan berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada dalam keadaan baik sampai dengan saat ini. Saat ini kami bersama-sama berkumpul di rumah ibadah ini Bapa. Kami hendak beribadah kepada-Mu. Kami mohon Kau ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk menghadap Engkau dalam ibadah hari ini. Kami mohon pertolongan dan curahan Roh Kudus-Mu bagi kami semua jemaat-Mu yang hadir di sini, agar kami dapat beribadah dengan benar, menyenangkan hati-Mu dan berkenan bagi-Mu. Kami mohon Engkau memimpin Bapak Pendeta Sutanto yang akan memimpin ibadah hari ini. Kiranya apa yang beliau sampaikan hanyalah firman dan kehendak-Mu saja. Kami juga mohon pertolongan-Mu bagi setiap pelayan hari ini, baik di musik, multimedia, song leader, sound system, dan semua yang melayani pada hari ini. Kiranya Engkau mampukan agar kami semua boleh melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Jalannya ibadah hari ini Bapa, dari awal sampai akhir nanti kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri.
Dan kita akan menyanyikan lagu pembuka dari PKJ 13 bait 1 sampai dengan 3, Kita Masuk Rumahnya. Yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Disilakan duduk. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikianlah sabda mula, dan mari kita memuji Tuhan dengan hitung Hai Mari Sembah Yang Maha Besar, hitung jemaat nomor 4. Umatnya
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu bapak dan saudara terkasih, mari kita mengaku dosa-dosa kita dan mohon pengampunannya di dalam kidung suaramu ku dengar. Segala dosa salah kita, dan saat ini kita akan menerima anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan, dan kita sambut dengan itu. Ya Allah Bapa di surga maha tinggi. Dan syukur bagimu.
kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dari Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah petunjuk hidup baru, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang disiapkan dari kitab 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Allah Sang Sabda, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi ini Engkau membuka hari baru bagi kami, hari berkat, amanat, tanggung jawab. Kami juga bersyukur Tuhan mengundang kami di dalam ibadah yang Tuhan selenggarakan pada saat ini. Engkau yang memimpin kami, membuka hati pikiran kami, sehingga kami dapat membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu dan menghayatinya di dalam hidup. Dalam nama Allah Sang Sabda kami berdoa. Amin. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Seperti biasa, saya akan mengawali ayat yang pertama. Nanti Bapak Ibu ayat yang genap secara bergantian. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cana yang bergelincir. Sekalipun aku mempunyai kehadiran untuk berbuat dan aku memiliki segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka-cita karena kejahatannya, tetapi ia bersuka-cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak bersuara, membuat orang berkabir, dasar akan bertinggi, pengetahuan akan menyenang. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan menyenang. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat yang tercermin suatu keberadaan yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dengan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman,
pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita semuanya, keluarga besar GKJTU Bendosari yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan menghayatinya di dalam hidup. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, tentrem rahayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau kamu melihatnya sungguh amat baik. Sungguh amat baik itu artinya keadaan yang sempurna seperti dunia diciptakan pada mulanya, yaitu Taman Eden yang penuh dengan cinta kasih. Nah, pagi hari ini bacaan kita diberi judul kasih. Saya bertanya kepada ibu bapak semuanya, dari lahir sampai saat ini sudah mendengar kata kasih berapa kali? Kali dihitung. Oh, rasa dihitung. Nanti kalau lintang yang langit, rasa dihitung. Tidak dapat menghitung kata kasih, kata cinta berapa kali masuk ke dalam telinga kita. Berapa kali Bapak Ibu mendengarkan khotbah tentang kasih? Juga berkali-kali, juga tidak dapat hitung atau mungkin lupa, ya. Nah, hari ini kita masih sama. Ini perikop yang memang sudah ditulis di Sabtu Besar, kasih. Nah, pertanyaannya, kenapa kasih atau cinta kasih itu disampaikan berulang-ulang? Sak bosen dan tidak boleh bosan. Seberapa pentingkah kasih itu di dalam kehidupan kita? Nah, kalau itu diulang-ulang terus-menerus, berarti itu merupakan hal yang amat penting. Nah, ketika kita hayati, ternyata sesungguhnya hakikat Kristen itu ya kasih itu. Hakikat Kristen adalah kasih. Kalau saya bertanya, Kristen itu artinya apa? Bapak Ibu Kristen? Kristen. Nah, Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Apakah sekedar pengikut Kristus? Bapak Ibu pernah mengikuti perjamuan kudus? Apa yang diungkapkan oleh pelayan perjamuan kudus ketika melayani dalam perjamuan itu? Sesungguhnya Kristen itu bukan sekedar pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, Kristus neng arep, awake dhewe mlaku neng buri neng ditutuke. Itu pengikut Kristus. Dan suatu saat yang namanya pengikut Kristus, Kristus maju ngidul, awake dhewe iso menggok neng nyetan apa neng Lord, itu pengikut Kristus. Tetapi ketika kita menghayati perjamuan kudus, itu ada kata-kata yang penting. Jadi Kristen itu bukan sekedar pengikut Kristus, tetapi apa? Anggota tubuh Kristus. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi keselamatan. Artinya ketika kita minum darah Kristus, maka tubuh Kristus, tubuh kita ini menjadi bagian tubuh Kristus. Sehingga Kristen itu sekali lagi bukan sekedar pengikut Kristus, melainkan anggota tubuh Kristus. Kalau anggota tubuh Kristus, ya kemanapun kita ikut di dalam Kristus. Tidak bisa belok ke kanan, belok ke kiri. Kemanapun Kristus, kita berada dalam satu tubuh. Jadi ketika kepala itu ke selatan, maka seluruh anggota ikut ke selatan, tidak dapat dipisahkan. Nah, karena kita itu adalah anggota tubuh Kristus, dan Kristus Yesus itu sesungguhnya adalah wujud cinta kasih Tuhan
kepada alam semesta. Sehingga sesungguhnya yang namanya Kristen itu hakikatnya ya kasih itu. Sehingga berulang-ulang kasih itu selalu diajarkan, diucapkan, dihidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Sejak awal dunia diciptakan, ketika waktu itu dunia belum berbentuk, karena cinta kasih Allah kemudian diciptakan alam semesta yang begitu sempurna di dalam cinta kasih Allah. Adam sebagai manusia pertama diciptakan atas cinta kasih Allah. Hawa juga diciptakan atas dasar cinta kasih Allah. Kita yang lahir di dunia saat ini ada juga karena cinta kasih antara ayah dan ibu. Kemudian ketika Adam jatuh di dalam dosa, karena cinta kasih Allah, Tuhan mencari Adam. Dan seterusnya dalam sejarah dunia ini, Tuhan selalu mengutus hamba-hambanya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu semua bentuk cinta kasih Allah. Dan puncak cinta kasih Allah itu diwujudkan dalam dirinya sendiri, Allah sendiri yang turun ke dunia di dalam Kristus Yesus. Itu cinta kasih Allah yang sempurna. Jadi sekali lagi, kenapa kasih diulang-ulang? Yang namanya Kristen itu hakikatnya adalah kasih. Nah, seberapa besar nilai kasih? Mari kita lihat lagi di dalam sabda Tuhan tadi, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu menunjukkan begitu besar nilai kasih itu. Karena sesungguhnya ya kasih itu ya Kristen, ya kasih itu ya Allah sendiri. Kita lihat, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemelinci. Ahli bahasa pun yang tidak mempunyai kasih, maka tidak punya makna sama sekali. Kita bisa berbicara dalam bahasa Indonesia fasih, bahasa Inggris cascisus, ya. Bahasa Cina ceng-cing-ceng, wah bisa, ya. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada maknanya. Bapak Ibu dapat menyebutkan siapa ahli bahasa yang terkenal di dunia ini? Sing iso basa macam-macam. Ayo siapa ayo? Raja Salomo, mau sing ngalati, ya. Bahkan Raja Salomo konon bisa berbicara dengan binatang. Kalau dalam ketoprak siapa? Anjing garmo. Itu ahli bahasa yang luar biasa. Bisa ngomong karo semut, bisa ngomong karo sapi, bisa ngomong karo kambing dan sebagainya. Tapi kalau tidak punya kasih, itu sama saja seperti gong yang berkumandang, hanya suara saja tapi tidak ada isinya. Ya, bisa berbicara dengan malaikat, ya. Bisa berbicara dengan malaikat, bisa ngomong kalau malaikat Jibril, ya, Mikael, Israfil, Munkar, Nakir, ya. Tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada makna. Itu berarti tidak kasih luar biasa. Sekarang yang ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, luar biasa ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekarang siapa yang bisa bernubuat? Kira-kira nabi, gitu, lagi rasul, dukun, bener gue salah, gitu ya. Dukun termasuk, gitu ya. Apalagi yang sering disebut dalam media massa, orang indigo, ya, katanya itu betul atau salah. Tapi ketika tidak punya kasih,
tidak ada maknanya. Ini yang mengetahui segala rahasia. Sopo sing ngerti sadurunge winara. Jadi bapak-bapak sing sepuh ngerti wayang. Sinten sing ngerti sadurunge winara sebelum terjadi itu sudah tahu. Nah, benar. Kresna. Kresna itu kan titisan Wisnu. Dia akan tahu sebelum terjadi itu sudah tahu. Tetapi kalau misalnya kita seperti Kresna, tidak punya kasih, juga tidak ada maknanya. Sekarang siapa yang mengerti segala rahasia pengetahuan? Dewa siapa? Dewa Siwa, ya, yang menguasai segala pengetahuan. Kan di sini ayat ini meskipun itu hanya cerita ya, kita hanya sebuah ilustrasi saja ya. Menguasai segala pengetahuan tanpa kasih, maka tidak ada gunanya. Punya iman yang dapat memindahkan gunung. Ini dalam cerita lagi, siapa tokoh wayang yang dapat memindahkan gunung? Ayo siapa? Ayo Anoman. Siapa lagi? Sing iso minggah taman ke Siwegari ke adiknya Sumantri namanya Sukosrono. Tentu ini sudah cerita benar kok salah ya. Saatnya kita punya iman memindahkan gunung seperti Anoman, bisa memindahkan taman Bendosari gitu ya, tapi tidak punya kasih, itu juga tidak ada makna. Ayat yang ketiga, sekalipun aku menyerahkan diriku. Kalau di dalam Alkitabnya ada namanya martir, ya. Martir adalah orang yang dikorbankan untuk Injil, seperti Stefanus. Ya. Tetapi kalau kita tidak punya kasih, itu juga tidak ada maknanya. Nah, selanjutnya ayat keempat dan seterusnya kita lihat kasih itu apa? Dan keempat, sabar. Sabar itu apa? Disabar ojo gampang nesu, disabar ojo krusa-krusu, disabar ojo niki mongso, Gusti asik wong sabar percaya. Sabar itu ada 3 hal. Ora gampang nesu. Jadi ini kasih. Ora krusa-krusu ketika mau melakukan ditimbang-timbang kanthi hati yang bijaksana. Ojo gigi mongso. Gigi mongso tegese kesusu. Jalan pintas. Terus sekarang jalan pintas kok untuk menjadi apa? Ada jalan pintas. Ono istilah nyogok, ono istilah ya macam-macam gitu ya. Kita bukan seperti itu. Itu adalah kasih. Ora gampang nesu, ora gusa-gusu, ora gigi mongso. Kasih tidak cemburu, tidak iri. Ketika orang lain mendapat kebahagiaan, kita ikut bahagia, bukan malah iri. Itu kasih. Kasih tidak sombong, berarti rendah hati. Selanjutnya, kasih tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak pendendam. Artinya berarti kasih itu memaafkan. Selanjutnya, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Kasih itu berarti diwujudkan di dalam mewujudkan kebenaran, mewujudkan keadilan. Ayat yang ke-7, kasih itu punya iman yang kuat. Ayat yang ke-8, kasih itu konsisten, dan seterusnya. Ayat selanjutnya dapat kita katakan kasih itu juga empan-papan, bisa beradaptasi, fleksibel, dan seterusnya. Itulah pentingnya kasih. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut perikop ini yang tadi kasih itu sabar dan seterusnya, siapakah yang dapat menghidupi kasih dengan sempurna? Ya, siapa kira-kira?
Wahyu banget tadi ya. Itu baru sebagian unsur di dalam kasih, baru sebagian, baru dari ayat yang tadi. Masih banyak lagi. Ya, siapa yang kira-kira dapat mewujudkan kasih itu dengan sempurna? Ya, hanya Tuhan sendiri. Kita tidak pernah bisa sempurna. Memang kita menuju kepada kesempurnaan, tapi kita tidak pernah dengan sempurna. Jadi Tuhan sendiri itu yang dapat mewujudkan kasih. Maka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, khususnya ayat yang ke-16, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Berarti kalau dibalik, kasih adalah Allah. Jadi sesungguhnya kasih itu ya Allah. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah, kalau kita hidup di dalam kasih, berarti kita itu di dalam Allah. Di dalam kita ada Allah. Berarti seperti yang pertama tadi saya sampaikan, sesungguhnya Kristen itu ya kasih. Kasih itu ya Allah. Allah kasih, dan kasih itu Kristen. Jadi sesungguhnya kita itu bagian dari Allah. Maka tadi seperti yang awal, Kristen itu anggota tubuh Kristus. Kristus adalah cinta kasih Allah. Jadi kalau kita ini disebut sebagai Kristen, kita tuh berada dalam kasih dan menghayati hidup dalam kasih, menghidupkan kasih, menghidupi kasih, mengejawantahkan kasih di dalam hidup kita. Itulah pentingnya kasih, sehingga yang namanya kasih itu diulang-ulang. Dan nanti setelah kita keluar dari gereja, saat ini kita baru dalam tahap membicarakan kasih. Tetapi kasih bukan hanya dibicarakan, melainkan diwujudkan, dihidupi. Ya, saat ini dalam gereja ini, dalam ibadah ini, kita baru menyegarkan kembali pengetahuan kita tentang kasih. Nah, kita itu punya misi. Tuhan memilih kita, mengutus kita di dunia ini untuk menjalankan misi kasih, misi Kristen yang adalah Allah sendiri. Semoga kita sebagai orang-orang Kristen benar-benar menjadi Kristen, menjadi orang yang hidup di dalam Allah, Allah di dalam kita, dan Allah sesungguhnya adalah kasih. Tuhan memberkati. Kita ingin sejenak. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menyegarkan kembali atas hidup kami. Kami sebagai orang Kristen yang hakikatnya adalah kasih, dan kasih adalah Allah sendiri. Sehingga senantiasa kami hidup di dalam kasih, hidup di dalam Allah, dan Allah ada di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk mewujudkan kasih, menghidupi kasih dalam setiap langkah kehidupan kami, setiap hari. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga besar GKJTU Bendosari, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, Yuswo Adi. Tuhan memberkati kami semuanya dengan berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami setiap hari, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, Ibu Pendeta Yunia Nawangsih dan keluarganya, Bapak Mahatama dan keluarganya, Bapak Ibu Majelis dan keluarganya, para fungsionaris, aktivis gereja dan keluarganya,
dan setiap jemaat yang senantiasa ikut ambil bagian mendukung pelayanan di gereja ini. Tuhan memberkati dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan, berkat kekuatan, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan. Kami yakin bahwa Tuhan sendiri yang mendirikan gereja ini. Tuhan adalah kepala gereja ini. Tuhan juga yang akan senantiasa memelihara, mengembangkan gereja ini melalui tangan-tangan Tuhan yang telah Engkau percaya, Engkau pilih untuk melayani di gereja Tuhan di tempat ini, sehingga benar-benar seluruh jemaat Tuhan senantiasa merasakan cinta kasih dari Tuhan dan mewujud menyatakan cinta kasih itu dalam kehidupannya setiap hari, baik di dalam keluarga, di gereja, di tempat kerja, dan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk saudara kami, Ibu Sri Mulyani, Bapak Nyugianto, yang untuk sementara waktu Engkau izinkan beristirahat karena menerima sakit. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang maha agung, penolong yang agung, sumber kekuatan. Engkau akan memulihkan kesehatan saudara kami ini, sehingga kehidupannya benar-benar akan memuliakan Tuhan setiap hari. Untuk GKJTU seutuhnya dalam satu sinode, Tuhan memberkati, sehingga GKJTU benar-benar menjadi gereja yang dewasa, mandiri, misioner, kuat, dan transformatif. Segala program yang ada, kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati, melingkupi pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat kebijaksanaan, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk sidang-sidang yang akan datang, sidang MPL klasis Indosari, sidang MPL Sinode, dan juga untuk klasis-klasis yang lain, juga Tuhan senantiasa memberkatinya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang membangun pembangunan fisik, pembangunan mental, dan spiritual. Tuhan memberkati, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Ya Tuhan, banyak hal yang harus kami mintakan kepadamu, namun kata-kata kami tidak sempurna, dan kami yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita membarui iman kita. Terkait dengan umat Tuhan di seluruh bumi, di sepanjang zaman, dan terkait dengan kehidupan para malaikat di surga, kita membaru iman kita yang kita kidungkan bersama-sama. Yesus Kristus, Anak-Nya yang
akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan berisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan hitung Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan bagi pelayanan pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Allah sumber berkah kami berdoa, dan kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami hidungkan bersama-sama.
menguatkan firman Tuhan, kita akan menghitungkan lagu sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa. Kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan ibadah sejati atas tuntunan Roh Kudus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau tenteram rahayu. Amin. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku beritakan. Itu berita
Awas, Iya, ya. Sehat selalu ya, Lek. Ayo deh. Musik. Ya, beda. Yang parkir. Ya, Pak. Tujuh. Hop. Sukses. Iya. Terima kasih rawuhnya. Ya. Mandi. Bapak ini terkenal di kalangan Iya. Ya Put, ya. Ayo, Put. Ayo, Bu. Gusti berkahi Mas. Oke Mbak. Mas Dion, close dulu Mas. Ya Mas. Udah siap itu. Udah, tutup dulu Mas. Ya, sama-sama. Potong barang apa? Iya, saya kenal. Saya pakai pet. Cari apa itu dah yuk. Ini lah tahu. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada saat ini hadir dalam ibadah minggu dan juga Bapak Ibu yang saat ini pada secara online. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam ibadah PA dan Anjang sana yang akan dilaksanakan besok Rabu di tempat keluarga Bapak Supanto dan Ibu Sirahayu. Kami mohon Bapak Ibu semua bisa hadir dan kami juga mohon Bapak Ibu untuk hari Minggu depan juga bisa ikut dalam pelayanan minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini tanda